Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya nih, owner RTP Indonesia ya. Oke, hari ini saya mau jelasin ya cara kalian untuk kelola dana yang digunakan EA ya. Kalian ada sebuah trik yang cukup bagus ya menurut saya, manajemen keuangan. Pada EARTP itu saya setting dengan takaran modal 1000 ya. Tidak ada modal 100, 200, itu tidak ada. Takaran modal 1000 sebetulnya ya. Loh bang, kenapa bang? Saya lihat akun abang ada yang modal 100. Oh iya benar, ada yang modal 100. Itu saya hanya memasukkan 10% dari modal saya. Seperti itu ya. Sekali lagi, modal saya $100 itu hanya 10% dari modal saya untuk trade di satu akun ya. Jadi saya selalu hitung per satu akun itu 1000. Jadi begini ceritanya, anggap aja kita punya satu akun ya, kita punya modal 1000 ya, oke. $1000 ini ya, misalkan kita mau ya, $1000 ini misalkan kita mau trade siap lossnya atau siap hilangnya berapa gitu, yang supaya kita tuh jadi nggak kepikiran, nggak terlalu khawatir ya, karena dalam trade itu nggak mungkin kita selalu dapat ya gitu ya. Jadi 10% aja dari modal itu udah cukup besar ya. Jadi seperti ini, Anda punya modal ini, anggap aja M ya, modal ya, ini M modal, oke. Ini modalnya. Nah terus Anda depositkan 100 aja tuh ya, Anda depositkan 100 di sini, 100. Nah ketika Anda depositkan 100, ini pun dikelola robot tidak langsung bakal habis 100. Bisa juga ya, bisa misalkan lagi marketnya trend atau keseret atau kena SL sampai misalkan keseretnya sampai 3 atau 4 kali, itu berarti 100 bakalan langsung habis ya. Tapi ini ketika kalian habis 100 pun gitu ya, kalian masih ada modal itu 900 ya. 900 modal kalian masih sisa 900 ya. Dengan 900 ini kalian masih bisa masukin, jangan semuanya, masukin 100 untuk merecovery yang ini, seperti itu ya. Kenapa kok mas ngomonginnya kok tentang resiko mulu, lossnya mulu? Iya, karena setiap orang itu tidak sanggup menerima loss ya, hanya sanggup menerima profit ya. Profit siapa yang gak mau ya, semua mau profit, gak perlu ditanya juga pasti mau ya. Tapi belum tentu setiap orang siap menerima loss ya. Jadi ketika Anda lihat saya menggunakan modal 100, itu sebetulnya tidak 100. Modal asli saya 1000. Saya pecah 10 ya, saya pecah 10 dalam arti ketika 100 ini habis atau lenyap seperti itu MC ya, saya masih ada modal 900 ini tadi. Gitu. Nih, modal saya 900 masih ada di sini ya. Ketika modal saya masih ada 900, maka saya masih bisa mendepositkan lagi 100 lagi untuk dikelola robot. Di robot ini dikelola ya, naik, misalkan naik turun ya, naik turun saldonya ya, naik turun. Secara persentase itu dihitungnya Anda, misalkan satu hari Anda profit hanya $10 ya, $10 dari 1000 yaitu berarti sekitar 1% ya, 1%. Seperti itu ya. Jadi Anda benar-benar mengelola manajemen keuangan Anda dengan baik. Dengan cara seperti ini Anda, saya yakin tidak pernah MC, karena memang ketika Anda masukkan semua ya, ketika Anda masukkan semua dengan risk yang cukup besar seperti itu ya, misalkan modal 1000 Anda mau risk 30%, lotnya 0,03 sekali open ya. Ketika Anda keseret, ketika Anda beberapa kali kena SL seperti itu ya, Anda akan kesel sendiri. Anda bakal
ya bakal kelimpungan karena modal Anda semuanya Anda taruh di market seperti itu ya. Jadi saran saya ketika Anda modal untuk trade, modal Anda 100 misalkan, cuma 100-100-nya ya jangan dimasukin bos, jangan dimasukin semua bos, karena memang nggak cukup modal 100 itu ya. Menurut saya memang tidak cukup, sangat amat tidak cukup. Minimal 1000 satu akun ya, tapi Anda tidak perlu masukin semuanya 1000, nggak perlu, masukin aja 100, 900 dolarnya taruh aja di ATM buat cadangan Anda kalau terjadi apa-apa dengan akun yang sedang dikelola robot. Misalkan akunnya MC ya, amit-amit pahit-pahitnya MC seperti itu ya, Anda masih punya modal 900 ini bos. Itu jadi kalau dengan seperti itu Anda tidak akan kena mental, psikologis Anda akan tetap aman, emosi Anda bakal tetap aman seperti itu. Jadi kalau modal Anda cuma adanya 100-100-nya gitu, terus Anda paksain pakai robot, Anda sewa VPS segala macam, Anda sewa robot, itu kalau menurut saya jangan dulu ya, jangan dulu. Ketika modal Anda cuma sedikit, lebih baik Anda kumpulin ketika udah cukup modal. Ini pun nggak langsung dimasukin semua ya. Ketika Anda udah punya modal 1000, ini pun jangan dimasukin semua, masukin aja 100, 900-nya Anda tahan ya. Sekali lagi seperti itu ya, masukin aja 100, 900-nya Anda tahan. Ketika si 100 ini naik ya, misalkan naik jadi 300 misalnya ya, misalkan naik jadi 300 ya, 300 misalnya di sini naik jadi 300 ya dari 100 ini. Nah terus ya, misalkan dari 100 ini naik jadi 300. Nah setelah naik jadi 300, Anda boleh tarik 100 gitu ya, supaya akun Anda ini tetap tumbuh gitu. Anda WD 100, WD ya, Anda WD 100 seperti itu. Oke, Anda WD 100 berarti di dalam market tersebut ya, dalam MT4 tersebut modal Anda sisa 200 ya, di MT4 200. Oke, 200 ya. Ketika modal Anda sisa 200 ini, biarkan si robot tetap puter di market. Walaupun habis, setidaknya modal Anda masih utuh. Seperti itu maksud saya. Kenapa saya mau bilang masukin jangan semua. Ketika Anda dikelola nih sama robot, misalkan ya ceritanya lagi bener-bener apes seperti itu ya, ceritanya 200 nih MC, Anda tidak MC, Anda masih punya modal 1000, Anda bisa masukkan lagi dari awal 100 ya. Harapan kita semua tidak MC ini tetap naik ya, tetap naik ke sampai 1000 sampai 2000 ya, bahkan seterusnya ya. Sama semua harapan kita begitu. Cuma ya namanya market, kita nggak ada yang tahu ya pergerakannya. Kita cuma bisa kasih solusi dengan cara open yang konsisten ya. Sekarang sekali lagi kita ngomongin soal konsisten. Siapa manusia yang bisa konsisten? Semua manusia tidak ada yang bisa konsisten. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang manusia itu mempunyai jiwa, pikiran ya, maksud saya pikiran itu yang berubah-ubah. Hari ini A, besok B ya. Contoh ketika Anda main manual, ceritanya Anda aliran support resisten ya. Oke? Contoh di chart ini aja, misalkan di chart ini ya. Di chart 1 jam ya, di sini ada area resisten ya, di sini ada area resisten ya. Anda sell di sini berharap TP ke sini misalnya ya. Anda berharap TP sampai sini. Anda sell dari sini berharap TP ke sini, tapi harga naik terus bablas bahkan sampai ke atas. Ketika Anda salah posisi, Anda bakal berpikir bagaimana cara supaya saya tidak salah. Anda akan cari yang namanya peluang cara baru, metode baru, entah Anda pakai Fibo, entah Anda pakai MACD lah, ya macam-macam lah itu ya, indikator tersebut yang ada di sini lah, segala macamnya itu ada semua ya di sini.
Anda ubah setiap Anda salah sedikit Anda ubah, padahal gitu ya, padahal belum tentu di harga berikutnya yang masuk area resisten gitu ya, misalkan selalu ditembus, belum tentu, padahal bisa juga dari resisten langsung turun ke bawah, seperti analisa atau kebiasaan Anda sebelumnya gitu. Karena memang konsisten kita dalam arti kita trade itu, contoh ya, gaya trade kita kan masing-masing berbeda, ada yang pakai RSI, ada yang pakai MACD. Lakukan itu, jangan dicampur gitu, maksud saya lakukan itu. Kalau mau main manual ya lakukan itu, jangan dicampur. Tapi kenapa saya bilang gak bakal bisa, karena ketika Anda kesalah sedikit Anda akan berpikir berubah lagi. Apalagi ketika Anda misalkan sudah taruh TP atau SL gitu ya, Anda geser-geser, itu udah gak konsisten bos. Itu menandakan Anda udah tidak konsisten. Contoh misalkan Anda SL di sini, harga ke sini, SL di sini, harga turun ke sini, naik sedikit, SL-nya Anda geser lagi ke atas. Ya supaya nggak kena, ini mau turun. Iya, oke, kalau di saat itu benar ceritanya Anda geser. Akhirnya TP. Mungkin lain waktu Anda geser bukannya malah turun, malah naik, seperti itu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu market itu seperti apa, dan jangan pernah ubah-ubah metode Anda sendiri. Nah, solusi akhirnya adalah gunakan EA, gunakan robot. Kenapa saya bilang gunakan robot? Saya tidak membahas tentang robot saya bagus atau robot siapa bagus, enggak. Menurut kalian cocok, menurut kalian bagus, lakukan. Menurut kalian jelek, tinggalkan. Simple toh. Kita tidak ada paksaan, tidak ada memaksa harus. Dan saya juga tidak menjanjikan bahwa memakai robot ini pasti profit 1000%, 2000%, bahkan 100%, seperti bahkan 10.000%. enggak, saya enggak menjanjikan seperti itu. Saya tetap bilang bahwa segala sesuatu itu ada risiko. Ketika Anda terjun ke dalam market ya, tentunya ada risikonya juga. Nah, situ tadi trik dan tips ya saya kasih untuk cara mengelola risiko yang baik dan benar, seperti itu ya. Dengan cara seperti itu ya, saya sudah tidak pernah MC lagi guys, sudah tidak pernah MC dengan cara seperti ini itu ya. Dengan cara seperti ini saya tidak pernah MC lagi. Oke, saya bilang tadi, lanjutin, karena robot itu akan selalu konsisten dengan apa yang sudah diperintah sesuai dengan skripnya ya. Jadi misalkan dia harus buy di support, ya dia bakal buy. Apapun ceritanya, mau ada news, mau ada apa, dia tetap buy di support ya. Misalkan robotnya aliran support resisten atau supply demand ya, terserah lah itu. Intinya hal yang sama bakal dilakukan berulang-ulang oleh robot, itu menghasilkan profit yang konsisten. Sesekali loss, sesekali kena SL, itu hal wajar. Jadi saya udah bukan misalkan ketika lagi floating terus mau menyentuh SL gitu ya, kalian kan udah mulai pada panik gitu ya. Ada yang ngechat, gimana ini udah keseret 30 pip, 10 pip atau 50 pip, seperti itu ya. Anda udah mulai panik. Ada yang chat saya, ini udah minus $30 atau $20. Kalau saya ngedengernya itu ya biasa, seperti itu tuh hal biasa, karena saya udah menggunakan manajemen ini itu ya, manajemen ini. Ketika pun saya berpikir, walaupun saya habis di saat itu MC, anggapnya 100 saya MC, saya masih punya modal lagi 900 gitu ya hitungannya. Ini buat satu akun loh, bukan buat berapa akun. Ini satu akun cadangannya masih $900. Apalagi saldo naik udah ke 300, udah CWD pula 100 misalnya ya, saldo sisa 200. Misalkan dia kena SL gitu ya, kena SL $80 seperti itu, saya masih tetap enjoy aja, nggak bakal kena mental, karena memang ya masih ada untung di bulan itu, masih ada untung dan masih profit gitu ya. Secara persentase masih profit, tidak habis, kita tidak MC, tidak bangkrut. Kalau kita dianggap jualan, kita masih punya modal, begitu bos. Oke, jadi saya harap kalian bisa mengerti tentang manajemen uang ini ya. Cara manajemen uang, cara kita masuk ke market sangat penting untuk manajemen dana kita sendiri ya. Karena untuk kelola dana ini kan hanya kalian yang tahu gitu ya, hanya kalian yang tahu tentang keuangan Anda sendiri. Saya bilang 1000 untuk satu akun. Misalkan Anda rasa diri Anda gitu ya, mohon maaf,
misalkan Anda belum cukup ya, belum ada saya untuk 1000, saya baru ada $500 misalnya ya. Terus Anda mau coba, silahkan, saya bilang silahkan, tapi Anda harus siap dengan resikonya gitu. Ketika Anda modal 500, Anda masukin 100, berarti Anda punya dana cadangan itu 400 ya. Dana cadangan 400, kira-kira kalau di hari-hari berikutnya MC 100, Anda akan mengalami emosi tidak gitu ya. Pertanyaannya, Anda bakal mengalami depresi tidak? Anda bakal mengalami kena mental tidak? Itu yang saya pertanyakan. Tapi saya yakin ketika Anda saldo mulai banyak, ketika cut loss ya cuma misalkan kena stop loss $30 gitu ya, saldo Anda 2000, Anda biasa-biasa aja, gak bakalan Anda panik gitu ya. Gak bakalan Anda panik ketika Anda stop loss $50, bahkan $100 pun masih biasa aja. Orang modal Anda 2000 kan begitu ya kan. Kalau modal Anda cuma 500 gitu ya, terus kena stop loss misalkan MC ini 100, ya Anda panik, wajar, memang karena modal Anda cuma 500. Jadi saran saya sekali lagi, ketika Anda mau ya intinya buka usaha lah ya, buka usaha atau usaha sampingan untuk menambah pemasukan, harap diseriuskan juga, jangan sekedar kayak main-main seperti itu ya. Dalam arti diseriuskan, Anda kelola benar-benar uang untuk di forex. Contoh misalkan ini Anda bilang, ini sampingan aja mas, kalau dapat syukur, enggak ya udah, iya nggak apa-apa, oke. Siapkan modal sampingan itu 1000 ya, siapkan modal sampingan 1000. Saya tidak menyuruh Anda untuk masukin semua, tapi saya suruh hanya $100 ya. Anda harus siap dengan SL atau profit udah pasti siap, tapi SL belum tentu siap, oke. Jadi untuk mengamankan psikologis Anda masih punya modal $900. Oke ya, demikian penjelasan tentang manajemen ya. Semoga Anda semua bisa mengerti tentang yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.